Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Saatnya memuji Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Akar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Kita akan beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Pandang salibmu, alangkah besar kasihmu, tusukan dan cambukan telah kau terima, meneteskan darah penebusan. Pandang salibmu, sembah sujudku selalu padamu, juru selamat bagi jiwaku, bagi jiwamu. Engkau Yesus, Tuhan penebusku. Anugerahmu yang terbesar telah Engkau berikan, kasih setiamu yang terbesar telah Engkau buktikan, pengorbananmu yang terbesar telah Engkau nyatakan. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Anugerahmu yang terbesar telah Engkau berikan, kasih setiamu yang terbesar telah Engkau buktikan, pengorbananmu yang terbesar telah Engkau nyatakan. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Haleluya, ku bangga padamu Tuhan. Engkaulah Rajaku, Kaulah penyelamatku Tuhan. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesus, ku memujimu. Kau Allahku yang hidup. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih padamu. Haleluya, haleluya. Anugerahmu yang terbesar telah Engkau berikan, kasih setiamu yang terbesar telah Engkau buktikan, pengorbananmu yang terbesar telah Engkau nyatakan. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Tuhan Yesus, sungguh kami bangga pada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang rela mati bagi kami, menyerahkan nyawamu
darah-Mu tercurah di kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan, ajar kami bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mendengarkan setiap pujian kami, dan Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Mari kita rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yes, haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya adik-adik duduk yang manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah Engkau, biarlah setiap firman yang kami dengarkan bisa bertumbuh di hati kami,
berbuah dalam setiap tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga betul-betul nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, pernah nggak kamu dengar cerita atau nonton film tentang seseorang yang diselamatkan? Misalnya, ada orang yang tenggelam, dia berkata, tolong, 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 selamatkan aku. Kemudian datang seseorang, menyelamatkan dia, menarik dia ke tempat yang aman. Apakah yang dia bisa rasakan? Pasti dia berkata, terima kasih ya, dan dia akan bersuka cita. Begitu juga apabila ada seorang penjahat menangkap dan menculik seorang anak, kemudian dia membawa ke tempat yang sunyi, tapi kemudian datang polisi menyelamatkan. Apakah yang dirasakannya? Pasti dia sangat senang. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang tidak hanya menyelamatkan satu orang, tapi dia bisa menyelamatkan seisi dunia. Dia juga mati di kayu salib, memberikan darahnya bagi kita, dan dia bisa bangkit pada hari ketiga. Dia hidup, yes, dan dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia adalah Tuhan Yesus. Apakah hubungannya Paskah pada Perjanjian Lama dan Paskah pada Perjanjian Baru ketika Yesus sudah ada? Mari kita simak video berikut ini. Tuhan sudah menurunkan 9 tulah sebelum tulah ke-10 terjadi di Mesir. Air berubah menjadi darah. Katak mengeriap di mana-mana, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, bara, hujan es. Ia juga membuat belalang menutupi seluruh permukaan tanah, gelap gulita menutupi seluruh tanah Mesir. Tetapi Firaun tetap tidak mau membebaskan umat Israel. Semua itu terjadi untuk mengingatkan bangsa Israel dan orang Mesir bahwa mereka harusnya hanya menyembah Tuhan Sang Pencipta alam semesta, bukan menyembah hasil ciptaannya. Tuhan lalu menyuruh Musa dan Harun untuk memberitakan tulah yang ke-10 yang akan menimpa tanah Mesir. Apa yang akan terjadi sangatlah dahsyat. Bulan itu akan menjadi permulaan bulan bagi segenap jemaah Israel. Mereka akan mengadakan perayaan Paskah bagi Tuhan. Musa menyuruh orang Israel untuk mengambil seekor anak domba sebagai korban bagi tiap-tiap rumah tangga. Anak domba itu haruslah jantan, tidak bercela, berumur setahun, boleh domba atau kambing. Lalu orang Israel harus menyembelihnya pada senja. Darah dari domba itu harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada tiang pintu dan pada ambang atas tiap-tiap rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan pada malam itu juga, dipanggang dan dimakan dengan roti yang tidak beragi beserta dengan sayur pahit. Jangan ada yang tertinggal sampai pagi. Pada malam itu, Tuhan akan menjalani tanah Mesir, membunuh anak sulung dan anak binatang, tetapi setiap rumah yang bertanda darah domba itu tidak akan dimasuki oleh pemusnah, dan seisi rumah itu akan diselamatkan. Ini akan menjadi ketetapan sampai selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun, sebagai peringatan tentang pertolongan Tuhan bagi mereka. Apa yang terjadi pada Paskah zaman Yesus? Tuhan Yesus adalah anak domba Paskah Allah yang darah dan dagingnya menjadi tanda bagi kita agar kita diselamatkan dari hukuman dosa. Dia disiksa dan dihukum.
Domba itu haruslah anak sulung. Yesus adalah anak tunggal Allah. Domba itu harus tidak bercela. Yesus hidup tanpa dosa dan celah. Darah anak domba itu harus dicurahkan sebagai tanda agar dibebaskan dari tulah. Darah Yesus dicurahkan di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya padanya diselamatkan dari hukuman dosa. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengingatnya turun-temurun. Tuhan Yesus juga pada perjamuan akhir memerintahkan murid-muridnya untuk mengingat pengorbanannya turun-temurun. Itulah sebabnya kita merayakan Paskah untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Setelah kita melihat video yang tadi, kita sekarang tahu bahwa darah domba pada perjanjian lama dipakai sebagai tanda untuk umat Israel agar terbebas dari tulah. Nah, ketika Yesus sudah lahir, Yesus datang ke dunia, dia menyerahkan darahnya dan mati di kayu salib sebagai tanda bahwa kita adalah miliknya. Mengapa Tuhan mau ya mati di kayu salib dan memberikan darahnya bagi kita? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ingat, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Oleh sebab itu, kita juga harus belajar mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu bukan karena kamu berbuat baik, tetapi karena Tuhan memberikannya sebagai hadiah gratis dari Tuhan. Jadi ayat hafalan kita minggu ini adalah Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Demikianlah adik-adik cerita minggu ini. Biarlah kita bisa merayakan Paskah dengan sukacita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kami sudah diselamatkan oleh darah-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Biarlah kami bisa melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kami lakukan dan yang Engkau ajarkan sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami memberkati orang lain. Ajar kami juga menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Papa Mama, menyenangkan hati orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, biarlah berkat-Mu melimpah atas kami, atas bangsa kami juga. Biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.